Yang terhormat pimpinan dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Sopeng, yang kami hormati Bapak Dr. Zainuddin Jaka, SHMH, selaku mitra tim penyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Sopeng terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Beliau juga adalah tenaga ahli DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati para kepala SKPD terkait, yang kami hormati Kabak Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sopeng, yang kami hormati tim pengharmonisasian produk hukum daerah Kabupaten Sopeng, yang kami hormati para camat se-Kabupaten Sopeng, yang kami hormati lurah dan para kepala desa se-Kabupaten Sopeng, yang kami hormati asosiasi warkop se-Kabupaten Sopeng, yang kami hormati para pengusaha, rumah bernyanyi, KOS, organisasi pemuda KNPI, sekretaris DPRD, dan seluruh jajaran sekretariat DPRD Kabupaten Sopeng yang kesemuanya kami hormati, hadirin dan hadirat para undangan yang kesemuanya kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, keikhlasan, dan tentunya adalah merupakan suatu penghormatan untuk masyarakat Kabupaten Sopeng. Kita sempat hadir bersama-sama di tempat ini untuk turut serta di dalam melakukan uji publik terkait rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Sopeng tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Selawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, dan semoga kita semua insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak insyaallah, amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan pada forum ini bahwa kemarin telah dilakukan pembukaan uji publik atas 3 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Sopeng yang dibuka langsung oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sopeng. Di antaranya adalah Ranperda inisiatif DPRD tentang pengelolaan zakat, Ranperda inisiatif DPRD tentang sistem pertanian organik, dan yang ketiga adalah rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Dan alhamdulillah juga kemarin telah selesai dilakukan uji publik, dilakukan diskusi yang panjang sampai jam 5 atau pukul 17 lewat 8 menit, yaitu Ranperda inisiatif DPRD tentang sistem pertanian organik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami juga sampaikan bahwa uji publik ini dimaksudkan untuk bagaimana melibatkan stakeholder, para pemangku kepentingan, untuk memberikan ide, gagasan tentang perumusan rancangan peraturan daerah yang diinisiasi oleh teman-teman DPRD Kabupaten Sopeng. Jadi naskah yang telah kami berikan kepada Bapak dan Ibu adalah merupakan naskah awal yang tentu membutuhkan masukan-masukan, kritikan-kritikan dari Bapak dan Ibu
sehingga nantinya rancangan peraturan daerah ini betul-betul dapat kita pertanggungjawabkan bersama, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, dan di lapangan nantinya tentu banyak hal-hal yang perlu kita laksanakan bersama, tanggung jawab bersama di dalam pelaksanaannya, sehingga aturan perda ini nanti ketika telah ditetapkan menjadi perda atau peraturan daerah tidak hanya merupakan dokumen saja, akan tetapi betul-betul ada aksi nyata di lapangan, bahwa salah satu yang menjadi tujuan daripada perumusan rancangan peraturan daerah ini adalah bagaimana agar tercipta sebuah kenyamanan, ketentraman di tengah-tengah masyarakat kita di Kabupaten Sopeng. Apalagi pada saat-saat ini perkembangan yang sungguh luar biasa yang ada di daerah kita. Muncul beberapa tempat-tempat bernyanyi, warkop yang luar biasa. Ini patut kita apresiasi adanya keinginan atau animo masyarakat kita untuk berusaha, dan tentu harus kita memikirkan bagaimana agar ada payung hukum yang bisa memberikan kenyamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam berusaha. Tentu kita ingin menumbuhkan kesadaran atau budaya disiplin dari masyarakat kita sendiri dan kita masing-masing, agar betul-betul nantinya masyarakat Kabupaten Sopeng adalah masyarakat yang tertib dan sadar hukum di dalam pelaksanaan sosial kemasyarakatan yang ada di antara kita sebagai warga daerah, warga masyarakat Kabupaten Sopeng. Hadir pada kesempatan ini yaitu Bapak Dr. Senudin Jaka SHMH. Insya Allah nanti akan kita berdiskusi bersama, saling tanya dan saling jawab untuk bagaimana mencari masukan dari kita semua, para peserta, para bapak dan ibu pemangku kepentingan. Ya, tadi kami sudah katakan bahwa rancangan yang kami berikan ini belum merupakan barang jadi. Ini akan ada nanti dari 13 bab dan 58 pasal dari draft yang kami sudah susun bersama tim penyusun ini. Tidak menutup kemungkinan ada penambahan pasal, ada penambahan bab, dan tidak menutup juga kemungkinan ada pengurangan. Ini tergantung dari bagaimana pendapat, pertimbangan, dan gagasan dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan penyesuaian, beberapa perda sebelum ini yang tentunya berimplikasi dengan perda ketertiban dan ketentraman ini. Di antaranya ada perda miras, ada perda yang telah ditetapkan juga terkait dengan penertiban ternak. Ya, ini semua nanti akan kita sinkronkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam pelaksanaannya nanti di lapangan. Saya kira itu yang sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan pada pembukaan uji publik rancangan perda inisiatif DPRD terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Mengawali dari uji publik ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Senudin Jaka SHMH untuk memberikan sepatah atau dua kata terkait rancangan perda inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat ini. Pada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Bapemperda, yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota Dewan dan anggota Bapemperda yang hadir di kesempatan ini. Yang saya hormati para pimpinan perangkat daerah, yang saya hormati para
stakeholder yang hadir di dalam rangka pelaksanaan fokus group discussion dalam pelaksanaan konsultasi publik terkait dengan pembahasan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Sopeng tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar untuk diskusi kita, ya, dengan harapan bahwa setelah memasuki sesi diskusi, tentunya bahwa tim penyusun, ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh dari Ketua Bapemperda, akan mendapatkan masukan-masukan, ya, khususnya dari tentunya pemangku kepentingan yang terkait dengan implementasi dari Perda ini apabila sudah ditetapkan. Ya, memang tadi disampaikan oleh Pak dari Bapem bahwa Perda ini, ya, apabila ditetapkan bersinggungan dengan beberapa peraturan daerah yang telah ada dan ditetapkan di Kabupaten Sopeng ini. Ya, seperti misalnya saya sengaja membuat view atau gambar ini, kalau Bapak dan Ibu melihat, ini adalah minol, ya. Orang sering menyebutnya apa ini miras, gitu. Ya, saya sering berguru Pak bahwa sebenarnya kalau miras itu tidak boleh dilarang, ya, karena kalau dilarang nanti banyak yang marah gitu Pak, khususnya nanti yang masuki Ramadan, ibu-ibu terutama, karena miras itu es batu, minuman keras, ya, air yang dikasih keras gitu. Ya, jadi sebenarnya ini yang ada yang diatur itu adalah minol, jadi alkoholnya Pak. Nanti mungkin akan kita lihat khususnya nanti kalau hadir dari perangkat daerah misalnya yang menerbitkan rekomendasi untuk terbitnya izin misalnya penjualan minol gitu Pak. Ini akan kita lihat bagaimana nanti di dalam pengendaliannya, ya. Karena kita tahu Bapak dan Ibu bahwa seperti dicontohkan tadi bahwa kafe itu kalau mungkin izin yang pertama dikeluarkan, ya, kafe jual kopi dan sebagainya gitu Pak. Nah ternyata di dalam prakteknya itu sering juga jual minol Pak, jual minol juga. Nah kemudian di terakhir ini dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya khususnya terkait dengan perizinan berusaha, minol ini untuk yang dijual di kafe-kafe itu dimasukkan ke dalam kategori izin berusaha yang berisiko rendah. Nah sehingga ini sangat mudah di dalam mengurus izinnya sebenarnya, ya. Yang ingin menjual langsung hanya masuk ke web, ya, OSS, nah kemudian mendaftar, keluar izinnya, nah, persetujuan di dalam menjual, karena dianggap ini berisiko rendah, tidak perlu di survei tempatnya gitu. Padahal di dalam banyak ketentuannya kita tahu, ya. Ya mudah-mudahan saya belum baca secara lengkap Perda Bapak yang terkait minol. Ya, misalnya bahwa di dalam ketentuannya itu yang diatur dalam Kemendak, penjualan minol ini tidak boleh berdekatan dengan 3 tempat. Ya, yaitu yang pertama tempat ibadah, apapun itu, kelenteng, vihara, masjid, gereja, radius 200 meter. Gitu, Pak. Nah, kemudian tempat pendidikan, apapun bentuknya. Kemudian juga tempat
kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, hanya memang kadang-kadang misalnya sering juga menjadi perdebatan, ya, sudah ada izinnya keluar, ya, duluan, terus sekonyong-konyong di dekatnya berdiri masjid, misalnya gitu. Nah, pertanyaannya ini bagaimana yang mendahului gitu. Ini kan sering seperti itu, banyak, Pak. Ya. Nah, sama dengan misalnya penempatan insenerator gitu, Pak, ya. Ini contoh saja kepada Bapak yang biasa ini menjadi biasa problem di dalam penerapan Perda. Ya, penempatan insenerator oleh teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Inseneratornya ditempatkan pada saat itu belum ada rumah penduduk dekatnya, punya juga radius. Nah, setelah ditempatkan berjalan beroperasi, mulai penduduk berdatangan satu-satu. Nah, kemudian muncullah klaim dari masyarakat bahwa ini berbahaya karena berdekatan dengan penduduk, apalagi dengan radius yang ditetapkan. Nah, ini sering menjadi problem di dalam keseharian di dalam penerapan Perda kita. Ini sebagai ilustrasi dan contoh bagaimana mengakomodasi hal-hal seperti ini dalam suatu regulasi atau pengaturan. Nah, kemudian juga untuk bapak-bapak yang ada misalnya di PU, ya, karena kalau kita lihat landasan yuridis di dalam peraturan Perda ini, terutama ya terkait dengan Undang-Undang 28 2002 tentang bangunan gedung, yang kadang-kadang banyak masyarakat yang melanggar sempadannya yang tentukan. Nah, hanya sekarang yang mungkin juga menjadi permasalahan teman-teman kita yang di Satpol PP di dalam penegakannya, dengan berubahnya ketentuan terkait dengan IMB. Nah, IMB ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya diganti menjadi PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Nah, ini menjadi problem sampai sekarang di mana-mana, terutama daerah yang belum mengubah ketentuan yang terkait dengan IMB ini dengan mengacu ke P tentang PBG ini. Begitu juga dengan perizinan yang akan dikeluarkan. Kalau Dinas Pangan Modal PTSP belum mengubah SOP-nya dan SP-nya, maka ini juga bisa menjadi masalah gitu di dalam pelaksanaannya. Nah, sehingga ini mungkin juga kami sangat berharap bahwa teman-teman yang terkait dengan ini bisa nanti memberikan komentar atau tanggapan dan masukan bagaimana nanti di dalam menata terkait dengan ini, misalnya terjadi pelanggaran. Nah, kemudian juga ada di dalam Indonesia ini Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN. Nah, kenapa masuk ASN ini? Karena ternyata ada keinginan dari bapak-bapak di DPRD, yaitu juga ikut menertibkan ASN ini, ya, menertibkan ASN yang kadang-kadang di jam-jam kerja berada di mana-mana, ya. Khususnya banyak berkumpul-kumpul di kafe gitu, Pak. Jam 9, jam 10 sudah ada di kafe ngobrol berbagai macam. Nah, kemudian di dalam pengaturan ini acuan yang paling mendasar yang kita gunakan itu adalah dengan keluarnya Permendagri nomor 26 2020. Nah, mungkin di beberapa daerah yang Bapak lihat sudah punya ini, tetapi itu masih mengacu ke permen yang lama. Nah, sampai sekarang beberapa daerah belum menyesuaikan, sementara akan menyesuaikan. Itu dengan keluarnya 26 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat, ya.
Nah, mungkin kalau terkait dengan beberapa pengertian, saya hanya men-skip beberapa, melewati. Nah, yang hanya ingin saya sampaikan terkait dengan PPNS. Ya. Nah, ini juga biasa menjadi masalah di dalam penegakan peraturan daerah di beberapa daerah karena keterbatasan PPNS. Nah, oleh karena juga Bapak dan Ibu saya hormati, mengapa Kementerian Dalam Negeri di dalam memberikan biasa rekomendasi dalam hal persetujuan misalnya pengangkatan pejabat, khususnya Kepala Satpol PP. Ya, di dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa Kepala Satpol PP itu harus PPNS. Ya, dalam arti sebenarnya punya sertifikat PPNS, harus penyidik. Ya, tidak dibolehkan kepala daerah mengangkat Kepala Satpol PP yang tidak punya sertifikat PPNS. Karena tujuannya sebenarnya itu di dalam nanti pelaksanaan operasi justisi khususnya itu bisa langsung melakukan penyidikan di tempat. Nah, saya juga belum baca Perda PPNS Bapak, apakah sudah juga menyesuaikan dengan ketentuan yang baru. Nah, kemudian di dalam rangka penegakan ini khususnya mengenai pelindungan masyarakat, maka di dalam lingkup wilayah daerah Kabupaten Sopeng ini nantinya akan lebih diintensifkan kegiatan Satlinmas, ya, Satuan Perlindungan Masyarakat yang dibentuk sampai ke tingkat bawah. Ya, tujuannya itu tentu membantu teman-teman dari Satpol PP di dalam penegakan perda ini nantinya. Nah, kemudian juga yang perlu dilakukan secara intensif pemahaman kepada masyarakat, khususnya yang tentunya banyak akan berhubungan dengan masyarakat mengenai PASUM ini, Pak. Ya. Nah, kalau kita melihat definisi dari PASUM ini, ya, dikatakan bahwa PASUM itu fasilitas dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan. Nah, ini sering juga, Pak, menjadi masalah. Ya, kalau kita lihat di awal pembangunan misalnya suatu pemukiman, ya, perumahan, pengembang ini atau developer membuat PASUM, gitu. Tetapi belum diserahkan ke pemerintah daerah, PASUMnya sudah diubah bentuk. Kadang-kadang malah dibanguni perumahan macam atau lainnya gitu. Jadi tidak lagi menjadi PASUM. Nah, ini mungkin karena seringnya terlambat di dalam dilakukan pendataan PASUM-PASUM yang dibawa pembinaan, ya, dan pengawasan pemerintah daerah. Nah, begitu juga dengan PASOS. Ya, ini juga banyak sudah dibuat, ya, tapi di dalam perkembangannya berubah peruntukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pengaturan daripada Perda ini, ya, nah, latar belakangnya adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman di dalam penyelenggaraan, ya, ketertiban umum. Yaitu tujuannya bagaimana penyelenggaraan ini bisa dilaksanakan secara berkeadilan dan berkepastian hukum bagi masyarakat. Nah, salah satu asas di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yaitu dinyatakan suatu regulasi di dalam pembentukannya harus memerhatikan yang berbagai, ya, hal, yang salah satunya itu adalah asas pembentukan perundang-undangan, dan salah satunya itu dikatakan dapat dilaksanakan. Nah, untuk
memenuhi ini dapat dilaksanakan, maka dilakukanlah mekanisme melalui uji publik. Nah, salah satunya uji publik ini yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Pemperda, yaitu melalui FGD ini. Ya, tujuannya apa? Bahwa ini juga memenuhi ya salah satu aspek ya, yaitu aspek sosiologisnya. Ya. Kalau ini tidak dilakukan, nantinya akan mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Ya, misalnya masyarakat mengatakan, khususnya biasa pemangku kepentingan yang terkait, oh, kami tidak tahu ini sekonyong-konyong ini perdanya muncul gitu. Kami tidak pernah diikutkan, tidak pernah beri masukan, gitu. Nah, sehingga dibutuhkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan ini, ya, supaya di dalam nanti penetapannya begitu diimplementasikan, ya, khususnya misalnya pemerintah daerah bersama-sama DPRD melaksanakan sosialisasi perda ini, maka ini bisa diterima oleh semua pihak, khususnya biasa yang terkena langsung dengan ketentuan ini. Nah, itu menjadi hal biasa ya, kalau menguntungkan ya diterima dengan baik, tapi kalau dianggap bahwa itu menyusahkan, ya kadang-kadang timbul reaksi penolakan. Nah, dengan pelaksanaan FGD ini maka tidak ada alasan lagi bagi yang terkena untuk menyatakan kami menolak, ya, karena sudah diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan ya hal-hal yang mungkin mengenai mereka. Nah, kemudian terkait tujuan pengaturan ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya bahwa pemerintah daerah bersama DPRD berkeinginan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum. Nah, khususnya tentu yang diharapkan menjadi contoh pertama dan utama adalah ASN tadi dikatakan. Ya, bagaimana masyarakat mau patuh kalau melihat bahwa yang sebenarnya yang pertama-tama harus menegakkan ya, aturan-aturan itu adalah ASN, tetapi kenyataannya yang tidak terjadi. Nah, oleh karenanya kenapa timbul pemikiran bagi DPRD untuk juga memasukkan ASN ini di dalam penertibannya. Nah, kemudian barulah yang kedua, setelah ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh teman-teman ASN, maka kita tentu berharap akan meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Ya. Jadi masyarakat tidak hanya diminta taat, tapi sadar akan regulasi yang telah ada. Nah, sehingga dengan demikian nanti akan masuk kita berikutnya, meningkatkan citra penegakan hukum. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, di beberapa daerah apabila di pembahasan Bapemperda, saya sering mengingatkan kepada bapak-bapak yang ada di Bapemperda bahwa kalau menyusun regulasi yang di dalamnya ada penegakan hukum, maka tolong jangan lupa untuk dari awal sudah melibatkan Satpol PP. Ini penting, Pak. Kenapa? Karena Satpol PP mengikuti dari awal supaya tahu asbab nusulnya regulasi itu dibuat. Ya, misalnya mengatur tentang satu. Jadi sehingga begitu ditanya oleh masyarakat, kenapa kami ini dilarang, Pak? Mereka bisa menjelaskan. Ya. Jangan nanti ditanya kenapa kami larang. Ya sudah, baca saja di situ. Kan di situ jelas larangan gitu. Nah, sehingga nanti pasti masyarakat kurang puas. Tapi kalau bisa dijelaskan dengan baik mengapa seperti itu, maka tentu masyarakat akan bisa menerima juga dengan baik. Nah, kemudian berikutnya akan menghasilkan atau menumbuhkan kembangkan budaya disiplin dan peran serta masyarakat. Nah, ini yang tentunya yang paling kita harapkan, peran serta masyarakat. Nah, khususnya tentu yang dimaksudkan peran serta masyarakat kalau terjadi pelanggaran atas substansi
atau materi perda ini. Ini yang sangat diharapkan, karena kita tahu bahwa keterbatasan teman-teman misalnya Satpol PP di dalam mengawal perda dalam rangka penegakannya. Nah, sehingga peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Gitu ya. Ya, misalnya seperti kalau kita bicara kembali sebagai contoh minol, ya, ada masyarakat yang melihat bahwa ternyata ada kafe yang menjual minol tapi tidak punya izin. Nah, ini bisa dikomunikasikan dengan teman-teman di Satpol PP, ya, seperti itu. Ya, masyarakat bisa disadarkan bahwa kalau ingin minum minol, ya jangan anaknya disuruh gitu, Pak. Ya, karena mungkin malu-malu kalau ya, orang tuanya yang pergi beli. Ya, padahal di ketentuannya bahwa penjual minol itu tidak boleh melayani anak di bawah umur 21 tahun. Nah, seperti itu ketentuan misalnya. Nah, kalau ini didapatkan, ini bisa dilaporkan misalnya kepada yang terkait. Ya, saya kira itu sementara dari saya sebagai pengantar. Sekali lagi bahwa kami ya selaku tim penyusun tentunya khususnya dari Bapak Perda berharap masukan-masukan dari Bapak dan Ibu yang akan menjadi bahan pengayaan dari naskah akademik dan rancangan Perda ini. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin yang semuanya kami hormati, demikian tadi gambaran awal yang disampaikan oleh Bapak Dr. Zainuddin Jaka, SHMH, terkait dengan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Sope tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Tentu dengan adanya penjelasan awal, tentu memberikan sebuah gambaran kepada kita seperti apa sih maksud, tujuan dan ruang lingkup yang diatur di dalam rancangan peraturan daerah ini. Baik Bapak dan Ibu yang hadir yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan kepada Kabak Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sopeng untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan ranperda inisiatif DPRD ini. Disilakan. Terima kasih Bapak Ketua Bapemperda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Bapemperda beserta anggota, yang kami hormati narasumber dalam hal ini Bapak Dr. Zainuddin Jaka, SHMH, yang kami hormati para kepala SKPD terkait, yang kami hormati para camat, para lurah, para kepala desa, yang kami hormati para tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan dan hadirin sekalian yang kesemuanya kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama perkenankan kami mewakili pemerintah daerah, khususnya bagian yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengharmonisasian produk hukum daerah, mengajak kita sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah hari ini kita masih diperkenankan hadir di tempat ini dalam rangkaian acara konsultasi publik 3 Ramperda Inisiatif DPRD. Selanjutnya salam dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita harapkan segala risalah kehidupan beliau menjadi ilham bagi setiap aktivitas keseharian kita. Bapak Ketua, Bapemperda serta hadirin sekalian yang kesemuanya kami hormati, selanjutnya kami juga ingin menyampaikan apresiasi
atas dilaksanakannya kegiatan ini, karena ini tentu menjadi bagian dan memperjelas kedudukan DPRD sebagai mitra pemerintah yang dalam regulasinya disebutkan bahwa salah satu fungsinya adalah membentuk peraturan daerah. Dan alhamdulillah sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa tahun terakhir ini DPRD intens mengajukan Ramperda inisiatif, termasuk 3 Ramperda di tahun 2022 ini. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih karena sesuai kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD yang termuat dalam program pembentukan Perda, maka telah disepakati di paripurna DPRD bahwa di tahun 2022 ini disepakati ada 10 rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan. Salah satunya atau 3 diantaranya adalah Ramperda inisiatif yang dikonsultasi publikkan pada hari ini. Kemudian mencermati Ramperda penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, maka seyogianya atau sebenarnya Ramperda ini adalah Ramperda induk dari semua substansi yang akan diatur. Karena Ramperda ini mengatur 3 pokok bahasan, yakni bagaimana menciptakan ketertiban umum, bagaimana menciptakan ketentraman dan perlindungan masyarakat. Seyogianya Ramperda ini lahir di tahun-tahun yang lalu. Artinya Ramperda ini menjadi payung dari kemudian lahirnya Ramperda-Ramperda lain yang lebih spesifik, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari 3 bidang ini. Akan tetapi karena baru kita wujudkan tahun ini, dan mohon maaf, dan saya kira ini yang kita apresiasi kembali melalui inisiatif DPRD, sehingga secara hukum perda-perda yang telah ditetapkan sebelumnya otomatis kita harus sesuaikan dengan materi muatan yang diatur dalam Perda penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ini. Kalau kita cermati Bapak Ibu, ada 11 tertib yang diatur di dalamnya. Maka setelah kami cermati dari awal, 11 tertib ini itu akan nanti sangat bersinggungan, berkorelasi dengan muatan materi. Paling tidak ada 6 perda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pertama itu perda tentang PPNS, kemudian perda tentang bangunan gedung, perda tentang minuman beralkohol, perda tentang retribusi, karena ini akan mengatur meskipun pokok bahasannya retribusi, tetapi bagaimana kemudian pengendalian ketertiban dan ketentraman umumnya terhadap restoran, terhadap hotel, terhadap tempat hiburan lain, dan bahkan tempat pariwisata, tentu bagian tidak terpisahkan dari ini semua. Sehingga saya kira salah satu tantangan ke depan termasuk kami di pemerintah daerah adalah nanti menyinkronkan dan mengharmonisasikan antara materi muatan yang diatur di Perda ini, di Ramperda ini, dengan perda-perda yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian lebih lanjut Bapak Ibu, kalau kita cermati 13 bab 48 pasal yang diatur di Ramperda ini, maka saya kira sangat tepat ketika hari ini menjadi wadah awal untuk dikonsultasi publikkan, di mana tentu output yang diharapkan adalah banyak masukan, banyak saran pertimbangan dari para pemangku kepentingan, karena saya kira ini akan terkait langsung dengan kepentingan para SKPD terkait, khususnya teman-teman di Satpol PP, teman-teman di perizinan, kemudian terkait langsung nanti dengan kepentingan para camat, para lurah dan kepala desa, dan termasuk tentu kita harapkan ada outcome dari para pemangku kepentingan, para tokoh masyarakat terkait dengan bagaimana faktual pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang terjadi dewasa ini. Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi kami ingin menyampaikan forum ini sebagai forum awal, dan setelah hari ini maka masih banyak rangkaian harmonisasi
yang akan dilakukan ke depannya. Karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketika dia Ramperda inisiatif DPRD setelah dilakukan dan disetujui secara internal di DPRD, maka akan disampaikan ke Pemda untuk dibahas lebih lanjut di sana. Setelah nanti proses itu berjalan, maka akan dilakukan penyerahan secara resmi dan tentu akan ada forum pembahasan selanjutnya di mana lebih intens melakukan harmonisasi terhadap substansi yang diatur dalam Ramperda ini. Saya kira mungkin itu awal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabah Hukum, berbagai pandangan yang telah disampaikan terkait dengan keberadaan rancangan peraturan daerah ini, dan tentu membuka wawasan berpikir kita semua dari dua pembicara tadi, sehingga kepada Bapak dan Ibu nantinya akan kami berikan waktu yang seluas-luasnya untuk memberikan tanggapan, masukan dan kritikan terhadap perancangan peraturan daerah ini. Dan untuk lebih tertibnya acara diskusi kita, maka setiap sesi kami berikan kesempatan 3 pembicara, kemudian kita jawab, dan selanjutnya seperti itu sampai selesai. Jadi untuk kesempatan pertama kami persilahkan, mungkin dari SKPD terkait ada yang ingin disampaikan atau yang lain. Bapak Camat, para kepala desa lurah, dan kepada pihak-pihak yang terkait disilahkan disebutkan nama dan mewakili SKPD atau pihak terkait, disilakan supaya tercatat di dalam risalah rapat. Mungkin dari Satpol PP, Satpol PP mungkin silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Perda, Bapak Narsumber, serta Bapak Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sopeng. Kami perwakilan dari Satuan Polisi Pamung Praja. Jadi ada hal yang ingin kami usulkan, ini sekedar usulan terkait masalah ketentuan pidana, tepatnya pada bab 12 pasal 56 ayat 1. Di situ tertulis terkait sanksi dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau pidana denda paling banyak 50 juta. Jadi yang ingin kami usulkan di sini, siapa tahu sanksi kurungannya bisa diturunkan menjadi 3 bulan saja. Karena alasannya kami selaku tim eksekutor di lapangan merasa kesulitan untuk menerapkan sanksinya, karena sesuai aturan bahwa yang bisa dikenakan tipiring itu hanya perda yang ancaman hukumannya maksimal 3 bulan. Jadi kalau 6 bulan harus dilakukan pemeriksaan secara singkat. Jadi kalau secara singkat membutuhkan waktu yang cukup lama, selain itu membutuhkan juga biaya. Jadi kalau dipiring saya rasa tidak terlalu banyak dana serta waktu juga tidak terlalu banyak yang dibutuhkan. Jadi mungkin cukup sekian sampaikan. Terima kasih dari Satpol PP. Mungkin yang lain, silakan Pak Andi Yusran, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan anggota DPR yang kami hormati, narasumber, kepala dinas, kepala bagian hukum, serta hadirin semua yang semuanya kami hormati. Jadi saya langsung saja Pak menyangkut aturan ini. Banyak sekali sebenarnya yang ingin saya tanyakan dan mohon penjelasan.
Cuma saya tidak sempat baca satu persatu semua ini. Yang pertama barangkali yang ingin saya stressing menyangkut aturan, bahwa tentu kami tidak berharap aturan ini menjadi sampah nantinya. Karena di banyak fakta yang kita lihat, terlalu banyak aturan yang ada, tetapi tidak ada juga yang bisa kita melihat hasilnya sejauh mana penerapannya. Katakanlah persoalan miras apa segala macam, sampai hari ini orang masih produksi besar-besaran miras. Itu salah satu contoh. Banyak fakta-fakta yang lain yang kami harap sebenarnya aturan-aturan itu bisa betul-betul diterapkan, dan tentu kami harapkan keberadaan anggota DPR untuk melakukan kontrol pengawasan terhadap penegakan aturan itu. Saya ingin ke persoalan ini. Saya mau buka mulai dari pasal 25. Pasal 25, setiap orang dilarang. Ada kata dilarang di sini, melakukan perbuatan zina dan atau mendekati perzinaan di tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos, serta di tempat lainnya. Saya kira persoalan ini tidak perlu diatur dalam perda, karena itu sudah ada undang-undang pidananya. Dan ini terkesan bahwa perbuatan zina ini hanya dilarang di tempat-tempat yang tercantum, meskipun ada di belakangnya di sini di tempat-tempat lainnya. Jadi saya kira, persoalan ini kan apa ya? Saya takutnya kalau aturan-aturan ini timpang tindih. Ini kan sudah ada aturan yang mengatur ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di pasal 26, dalam rangka menjaga kedisiplinan, kinerja dan citra ASN dan seterusnya, bagi ASN yang meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja dengan berpakaian dinas, itu dilarang. Jadi kalau mau ditafsirkan secara gamblang aturan ini, kalau tidak berpakaian dinas boleh saja. Ini mohon ditanggapi. Kemudian paragraf 3 pasal 27, ini ada suatu kewajiban bagi sebuah tempat-tempat usaha segala macam, kantor. Ini tempat menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat. Sementara terus terang saja Pak, dalam keadaan sekarang ini dinas kebersihan saja itu kewalahan mengangkut sampah. Nah, kalau kita menyediakan menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah aturan, maka itu harus dilakukan oleh masyarakat untuk menyediakan tempat sampah. Nah, yang mau buang siapa? Maka harus sebelumnya itu harus ada penekanan di dinas atau siapa saja yang berkewajiban mengelola sampah, itu harus juga ada penekanan untuk mengantisipasi kalau misalnya masyarakat menyediakan tempat sampah. Itu saya kira itu. Yang berikutnya pasal 28. Pasal 28 ini juga ada larangan, terutama di bagian huruf H. Tetapi ini kayaknya juga ini berimbas langsung ke teman-teman politisi ini kayaknya. Memasang lampu hias, kain bendera, dan bergambar spanduk di pohon apa segala macam. Ini yang saya khawatir jangan sampai teman-teman sendiri nanti ramai-ramai melanggar ini. Nah, bagaimana Satpol PP? Apa siap melakukan itu? Jadi begini, yang saya maksud begini, jangan sampai kita membuat aturan, tetapi kita ditertawai orang. Loh kok bahasanya orang, makanya ya mikuidi. Kalau kita seenaknya saja, tapi kalau mereka tidak. Nah, ini yang barangkali yang perlu menjadi catatan, kesiapan kita untuk melaksanakan pasal per pasal dalam aturan. Tadi pasal berapa itu? Pasal 28. Berikutnya pasal 32. Ini juga larangan ini. Setiap orang atau badan usaha dilarang di huruf B memasang atau menempatkan keramba ikan di sungai
danau drainase saluran air. Nah ini lagi bertentangan dengan program perikanan. Perikanan itu selalu kita membina masyarakat untuk melakukan pemeliharaan ikan, membuat keramba, segala macam di saluran air, di danau. Ini yang jadi. Sementara di penjelasan saya lihat cukup jelas, tidak dijelaskan apa maksudnya. Berikutnya, maaf, di pasal 35, ini larangan lagi. Dilarang menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha, menjajakan barang dagangan di jalan dan fasilitas umum. Nah, kebiasaan kita ini di pasar, Pak. Bagaimana ini mengatasi yang begini? Orang mau cari makan, tidak ada tempat. Jadi lebih praktis kalau misalnya dia pasang menjual di mobilnya atau segala macam. Ini yang mohon dipertimbangkan semua. Menyewa dan atau ini juga saya mohon penjelasan maksudnya apa ini, menyewa atau menyewakan tempat usaha termasuk gerai anjungan tunai mandiri di area halaman depan pertokoan. Loh, bagaimana kalau misalnya di tempat saya, misalnya di toko saya ada orang yang mau berjualan, masa saya tidak bisa memberi izin? Tentu ada deal-deal di belakangnya bahwa kalau hanya sekedar menjual di sini ya tentu tidak, pasti ada sistem melakukan penyewaan. Terus di pasal 36 ayat 3, setiap kegiatan usaha dan izin usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum wajib mendapat rekomendasi bebas gangguan yang dikeluarkan oleh Satpol PP. Ini pekerjaan berat buat Satpol PP ini, Pak. Menegakkan aturan saja susah, apalagi kalau mau mengeluarkan rekomendasi. Nah, ini yang bisa ditanya Satpol PP bagaimana, dan itu sangat subjektif bagaimana menilainya. Itu berpotensi menimbulkan menimbulkan gangguan ketentraman. Ini bisa menjadi pasal karet juga. Kemudian pasal berapa ini? Pasal 36. Nah, itu saya kira kemudian di bagian depan di poin menimbang mengingat, ini saya lihat masih dicantumkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, Cipta Kerja itu kan sebenarnya tidak berlaku, sudah dibatalkan MK. Dengan catatan sepanjang tidak dilakukan perubahan selama 2 tahun itu, maka undang-undang ini permanen tidak diberlakukan. Nah, bagaimana kalau kita kan tidak bisa meramal ke depan ini anggota DPR pusat lagi sibuk berpolitik ini, bagaimana bisa menyelesaikan itu? Kalau misalnya terlanjur dicantumkan di sini menjadi sebuah poin yang saya kira menjadi cacat aturan ini. Ini pengetahuan awam saya, Pak. Mohon ada diberikan penjelasan. Saya kira itu untuk sementara karena saya belum sempat baca semua ini ayat per ayat, huruf per huruf. Mudah-mudahan bisa diberi penjelasan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andi Yusran atas berbagai tanggapan, masukan, dan sekaligus kritikan yang sangat konstruktif untuk kita diskusikan bersama pada forum ini. Masih ada? Jadi kalau tidak ada untuk sementara cukup 2 saja. Ada, satu silakan Pak Ardi Doma, silakan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak narasumber dan Kabak Hukum Kota Dewa yang sempat hadir pada siang hari ini. Setelah kita mendengarkan, perlu sebut nama, Pak? Oh ya, sudah kenal ya. Karena terima kasih. Setelah kita mendengar tadi uraian
pasal yang diuraikan oleh saudara kita yang mulia Andi Yusran. Namun ada tambahan pasal dari saya, yaitu paragraf 5 tertib sungai drainase dan sumber air, di mana pasal 32 huruf C mengatakan bahwa menutup saluran sungai, drainase saluran air atau selokan yang mengakibatkan saluran sungai, drainase saluran air atau riol tidak berfungsi. Ini relevan dengan tertib bangunan gedung, pasal paragraf 8, pasal 39, pasal 42, di mana di huruf B dikatakan bahwa menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat maupun setelah selesainya pekerjaan bangunan. Di sini selalu saya sampaikan kepada Pak Lurah, Pak Camat, bahwa dikala ada masyarakat ingin mengurus IMB, tolong ditegaskan dulu bahwa selokanmu dulu itu, drainasemu dulu itu yang kau perbaiki, baru kasih masuk materialnya, Pak. Karena kenapa? Di tempat kami di Taklala seringkali kita dapatkan, mohon maaf, orang mau kasih masuk material di dalam tempat yang ingin dibanguni, nah timbuni duluan gorong-gorongnya, nah timbuni bendrangnya deh, Pak, drainase. Akhirnya pada saat turun hujan, maka air mengalir ke jalanan. Jalanan rusak, dia tonji sendiri yang mengomel. Soalnya jalan pemerintah di mana dapat dicengi. Jadi saya ingin mengusulkan, mungkin alangkah baiknya kalau ditambah nanti pasalnya, bahwa di sini huruf A mengatakan bahwa mengikuti persyaratan teknis administrasi dan ekologis serta rencana detail tata ruang daerah, dan wajib menyelesaikan atau mengerjakan deker dan goro-goro sebelum memasukkan material ke lokasi yang akan ditempati membangun, supaya tegas nanti, Pak, aturannya. Dan tentu pengawas IMB, tadi Bapak katakan bukan lagi IMB tapi PBG ya, persetujuan bangunan. Persetujuan bangunan. Tidak boleh keluar dulu persetujuannya kalau tidak dibangun itu dulu yang kerjakan pertama. Karena kenapa? Ya itu tadi kekhawatiran kita, jangan sampai ditutupi lagi, selesai ya dibiarkan begitu saja untuk sementara cuaca kita tidak tahu, Pak, kapan datang musim hujan, kapan datang musim kemarau. Seperti itu. Saya kira untuk sementara cukup, karena saya juga masih baca-baca lanjut ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ardi Doma atas berbagai masukan. Salah satunya tadi di pasal paragraf 5 di pasal 32 yang berkorelasi dengan pasal 42. Jadi dari 3 pembicara, yang pertama dari Satpol PP terkait dengan ketentuan pidana yang pada tataran pelaksananya di lapangan terkadang mendapatkan sebuah kendala, baik dari sisi waktu maupun dari sisi penegakan hukum. Dari sanksi pidana yang tercantum di draft adalah kurungan 6 bulan. Sekiranya minta penjelasan bagaimana kalau misalnya hanya 3 bulan misalnya. Ya, saya kira itu nanti akan kita diskusikan. Kemudian dari Pak Andi Yusran tadi ada beberapa pasal, ada 7 pasal yang di stressing, pasal 25, 26, 27, 28, pasal 32, pasal 35 dan pasal 36. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, minta penjelasan oleh karena memang telah diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan waktu kepada pemerintah untuk menyelesaikan beberapa muatan materi yang harus diperbaiki dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada keinginan, ada harapan yang disampaikan bahwa kedepannya jangan sampai perda itu hanya menjadi sampah. Tentu terkait nanti dalam pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan perda nanti. Saya kira itu wajib dan harus kita taati, dan tentu pengendaliannya nanti ada di pemerintah daerah, di Satpol PP, dan pengawasannya tentu tidak lepas dari DPRD itu sendiri selaku amanah dan perintah undang-undang sebagai fungsi pengawasan.